Apa saja hasil yang bisa dinikmati dari bisnis Anda? Itu kita udah umroh bersama suami, terus kita juga bisa berbagi juga sama keluarga. Terus iya dong. 2018 kita umroh. Tadinya itu umroh itu pertama pengennya sendiri karena belum punya suami. Terus akhirnya pas ada suami, ya udah bersama suami. Terus kita juga berbagi, kita juga udah punya tempat tinggal. Terus ya bisa memperbaiki rezeki adik-adik ekonomi. Apa saja pengalaman pahit yang dialami saat berbisnis? Cuman dia tuh udah nggak aktif lagi, tapi lebih baik sih dia nggak aktif ya, karena ada beberapa reseller itu yang ngerugin kita juga. Yang tadinya saya pakai label ini dia diganti, dibuka, jadi dia tuh pakai ngebuka label tanpa sepengetahuan kita, tanpa izin kita juga. Terus toplesnya itu disadur lagi, jadi isinya itu pakai coklat dia. Terus tapi kan komplainan tetap ke kita kan, jadi kita harus ngadepinnya. Yaudah kita nggak usah bales, yaudah lebih baik nanti lama-lama juga mundur, tapi atas izin Allah dia mundur sendiri. Terus juga ada yang tadinya dia mesen sekian gitu, terus tiba-tiba kan nggak jadi. Tapi ya udah kita ini aja lah, ikhlasin aja. Cuman kalau misalnya lagi waktu tahun kemarin tuh ada yang pura-pura jual, mau beli coklat, mau mungkin dia mau niru atau mau ngejiplak kali ya. Cuman udah ketahuan sama kita juga, ketahuan sama Lia juga, ya udah langsung aja kita blokir. Pura-pura mau mesen coklat, kita udah ngasih nih, kita udah kasih foto-foto artis, kita udah kasih foto-foto liputan kita, maksudnya biar meyakinkan kalau misalnya Lia coklat ini udah meluas gitu kan. Dia tuh bukan ngejualin coklat saya, jadinya dia ngejualin coklat orang lain, tapi endo yang dia jadi dia numpang jual juga. Itu aja sih yang jeleknya. Bagaimana cara menghadapi pesaing bisnis yang curang? Awalnya ternyata yang ngedeketin kita, terus yang sok-sok baik. Pertama sih ngedeketin ya, terus tiba-tiba dia juga ngejual coklat juga, terus tiba-tiba dia ngebuat coklat sendiri juga, terus tiba-tiba dia juga ngejiplak gitu. Dia dapat liputan dari kita, terus foto-foto endorse artis-artis dari kita, tapi dia jualnya coklat sendiri, coklat orang lain tanpa sepengetahuan kita. Jadi kita lah emang itu Allah tunjukin buat kita, yaudah kita udah nggak usah jualan lagi gitu. Jadi dari situ banyak lagi reseller kita. Bagaimana awal mula Anda mendapat reseller? Dulu tuh reseller saya cuman 2 orang ya, malah coklat Lia nggak ditengok karena mungkin coklat kayak gitu warna-warni gitu. Ya udah sekarang sampai ada udah ratusan kali, nggak tahu kan. Kalian sih punya reseller, yang saya pegang itu, yang saya udah pangkas itu ada 100-an. Nah reseller saya itu punya reseller lagi gitu, jadi nggak tahu saya saya nggak tahu reseller saya itu ada berapa sekarang. Pokoknya yang saya pegang itu 100-an sih lebih. Bagaimana cara bergabung menjadi reseller di coklat karakter hijab? Gabungnya itu ke Lia Coklat cuman nge-share coklat yang saya kasih. Misalnya coklatnya itu yang sesuai yang Lia keluarkan yang di katalog ya. Misalnya di katalog itu ada 90 karakter atau 100 karakter. Nah itu dia nge-share, atau dia terserah dia nge-share di mana, atau di WA atau di story dia. Terus sama aku kasih daftar harga, dari harga yang 50.000 sampai 200.000, motif-motifnya. Kan kalau misalnya bulan puasa itu ada 4 motif, 4 kemasan, maksudnya yang toples kecil, yang toples 450 gram, yang toples kaleng, yang 1 kilo, itu kan beda-beda tuh harganya. Jadi nanti itu yang kita share. Terus tanpa modal juga, jadi dia harga reseller sama harga ecer itu beda gitu. Kalau misalnya harga ecer misalnya 1 toples 50.000, nah itu harga ecer kalau beli satuan sampai 3 toples. Tapi kalau misalnya udah dia gabung jadi reseller, dia misalnya dia belinya itu 1 losin,
kita misalnya ngasih 450.000 per losin. Jadi lebih murah gitu. Jadi lebih gampang biar dia tuh masarinnya. Bagaimana cara Anda menghandle para reseller? Kita hadapinnya ya udah kita asik-asikin aja. Maksudnya kalau misalnya kewalahan kan tetap kita buat pokoknya intinya kita tetap buat gitu aja. Yang penting kita buatin terus pasti keteter sih, cuman kita santai aja lah gitu. Yang penting kita buatin gitu aja sesuai tanggal yang mau diambil gitu. Apa motivasi untuk kaum milenial agar berani memulai bisnis? Para pemuda, khususnya misalnya kayak di usia muda lagi sekolah atau sampai kuliahan juga. Maksudnya kalau misalnya mau buka usaha atau atau bisnis usaha sendiri atau rumahan, yang pertama itu adalah yakin dulu, niatin, kita jalanin terus, sama kita harus semangat juga. Harus update, nggak boleh pantang menyerah. Pokoknya resiko kita telan sendiri, kita harus terima sama pesaing-pesaing yang di luar. Malah justru kalau misalnya ada pesaing, yang saya kasih tahu itu adalah kita harus banyakin inovasi kita lagi, terus sama motif-motif baru. Kalau misalnya ada menu-menu yang usaha yang lain itu ada menu baru lagi, terus kemasannya lebih terutama di kemasan dulu atau ganti logo. Jangan malu buat usaha dari usia muda. Terus karena kalau misalnya usaha itu nggak ada matinya, apalagi lagi masa pandemi kayak gini gitu, kita malah justru lagi berbondong-bondong buat banyakin usaha, menggali usaha baru lagi, terus usaha yang baru lagi itu kita harus banyakin motif juga terutama, terus banyak menunya juga, terus Semoga kisah tadi dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi Anda kaum muda yang ingin mulai berbisnis. Saksikan terus program Muda Berbisnis setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 15.05 hanya di Badar TV. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.